Bos Petrol Muhammad Riza Khalid alias MRC akhirnya ditetapkan sebagai tersangka bersama 8 orang lainnya. Kejaksaan Agung mengumumkan Raja Minyak itu sebagai tersangka kasus korupsi minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Subholding pada Kamis 10 Juli 2025. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun News. Ada rekan Fahmi Ramadan yang sudah terhubung melalui sambungan Zoom bersama kami. Rekan Fahmi, silakan dengan laporan Anda. Ya baik, Rima dan rekan Tribuners dimanapun berada, benar sekali pada hari ini Kejaksaan Agung menggelar konferensi pers terkait pengembangan kasus korupsi minyak mentah yang terjadi di PT Pertamina Persero tahun 2018-2023. Dan dalam kasus ini, Kejaksaan Agung kembali menetapkan tersangka yang dimana salah satunya merupakan Raja Minyak, yakni Muhammad Riza Khalid, sebagai tersangka dalam kasus korupsi minyak mentah ini. Dan selain terhadap Riza Khalid, Kejaksaan Agung juga menetapkan 8 orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus yang sama begitu. Dan dikatakan oleh Direktur Penyidikan pada Jampitsus Kejaksaan Agung yakni Abdul Qohar, yang dimana penetapan tersangka terhadap 9 orang ini dilakukan usai pihaknya melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap 273 saksi dan 16 ahli begitu selama proses penyidikan yang dilakukan beberapa waktu lalu. Dan dari pemeriksaan itu, Kohar menyatakan bahwa penyidik menemukan sejumlah fakta yang dimana adanya keterlibatan pihak lain dalam hal ini ya ini 9 tersangka dalam korupsi tata kelola minyak mentah di PT Pertamina tersebut. Dan selain itu, Kohar juga menjelaskan adapun Riza yang merupakan beneficial owner dari PT Orbit Terminal Merak atau OTM yang sebelumnya lahannya disita oleh Kejagung ditetapkan sebagai tersangka bersama 8 orang lainnya. Adapun untuk tersangka 8 orang itu yakni VP Supply dan Distribusi PT Pertamina tahun 2011 sampai dengan 2015 yang berinisial AN. Selanjutnya ada Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina periode 2014 berinisial HB, dan TN selaku VP Integrated Supply Chain tahun 2017 sampai 2018. Dan selanjutnya ada DS selaku VP Crude and Product dari PT Pertamina periode 2018 sampai 2020. Kemudian ada AS selaku Direktur Gas Protect Chemical PT Pertamina International Shipping, dan HW selaku mantan CV Supply Chain tahun 2019 sampai 2020. Kemudian untuk tersangka lainnya yakni MH selaku Business Development Manager PT Trafigura yang menjabat tahun 2019 sampai 2021, dan IP selaku Business Development Manager Mahameru Kencana Abadi. Dan usai diterapkan sebagai tersangka, 9 orang itu diduga melanggar pasal 2 ayat 1 junto pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan Kohar juga menjelaskan bahwa setelah kesembilannya ditetapkan sebagai tersangka, di mana 8 diantaranya langsung dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan gitu. Dan untuk 1 orang tersangka yakni Riza Khalid belum dilakukan penahanan pada saat ini lantaran memang yang bersangkutan sampai saat ini masih berada di Singapura, yang kemudian penyidik Kejaksaan Agung masih berupaya mengejar tersangka kasus korupsi minyak mentah tersebut. Begitu, Rima. Kemudian berapa potensi kerugian negara yang ditimbulkan dalam kasus ini menurut perhitungan awal penyidik, rekan? Ya baik, terkait dalam kasus korupsi minyak mentah ini disampaikan juga oleh Direktur Penyidikan Jampitsus yakni Abdul Qohar bahwa setelah pihaknya melakukan serangkaian proses penyidikan dan kembali menetapkan 9 orang tersangka, kemudian ditemukan adanya kerugian perekonomian negara maupun kerugian keuangan negara akibat adanya korupsi minyak mentah di PT Pertamina ini. Adapun total kerugian yang diakibatkan dari kasus ini yakni sebesar 285 triliun begitu. Adapun angka tersebut merupakan kalkulasi dari 2 komponen, yakni kerugian keuangan negara dan kerugian perekonomian negara. Begitu, Prima. Baik, kita akan nantikan perkembangan terbaru dalam kasus korupsi Pertamina ini. Terima kasih atas laporannya rekan Fahmi Ramadan. Selamat kembali bertugas. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.